Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Arif Robiansyah dari kelas Psikologi 6D. NIM 1907016 Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sedikit materi tentang perubahan sosial dalam komunitas. Sebelum memasuki materi, sebaiknya kita mengingat kembali apa itu komunitas. Menurut Wahid, komunitas adalah sekelompok individu yang tinggal pada wilayah tertentu, memiliki nilai keyakinan dan minat yang relatif sama, serta adanya interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, kita move ke pembangunan komunitas. Jika dilihat dari sejarahnya, pembangunan komunitas dilakukan oleh pemerintah kolonial Inggris yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pada daerah koloninya. Pada awalnya, kebijakan ini bermula dari program pendidikan massah yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Inggris pada tahun 1925 dan kemudian diadopsi menjadi pembangunan komunitas pada tahun 1948 yang diterapkan di salah satu daerah koloninya, yaitu Malaysia. Pembangunan komunitas merupakan bentuk atau suatu program pembangunan yang berupaya membangun partisipasi aktif dan inisiatif masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup secara keseluruhan. Dengan penjabaran tersebut, pembangunan komunitas dapat didefinisikan sebagai gerakan yang dilaksanakan guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan juga inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, kita akan berpindah bahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pada sebuah komunitas. Dalam tubuh komunitas juga sering terjadi perubahan-perubahan yang baik bersifat positif atau membangun maupun yang negatif atau merusak. Faktor-faktor tersebut antara lain kehilangan jati diri, bencana alam, konflik sosial, perubahan kepentingan, dan perkembangan iptek pun ikut serta dalam mempengaruhi perubahan komunitas. Baiklah, kita akan berlanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu situasi sosial kelas bawah dan kelas atas. Sebelum itu, yang harus diketahui adalah definisi dari situasi sosial. Menurut Gerungan, situasi sosial merupakan setiap situasi di mana terdapat saling hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Situasi sosial pada masyarakat kelas atas dengan kelas bawah tentunya memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain adalah pada masyarakat kelas bawah, mereka tinggal di pedesaan dan memiliki mata pencaharian yang masih bergantung kepada alam, seperti petani ataupun nelayan. Mereka lebih memilih berkumpul di warung kopi untuk bertukar pikiran atau sekedar bercanda untuk melepas penat setelah bekerja. Hal ini bisa mereka lakukan karena longgarnya waktu setelah bekerja. Selain para laki-laki, para wanita atau ibu-ibu pun sering berinteraksi dengan cara berkumpul di salah satu rumah warga untuk sekedar bercanda atau mendapatkan gosip-gosip terbaru yang sedang hangat. Kerukunan dan keterbukaan antar warga dapat tercerminkan dari bentuk rumah yang hanya memiliki pagar setinggi pinggang atau bahkan tanpa pagar sama sekali, yang mana warga masih bisa melihat ke dalam halaman rumah warga lainnya. Berbeda dengan masyarakat kelas bawah, masyarakat kelas atas tinggal di perkotaan. Mereka memiliki mata pencaharian yang beragam, seperti bekerja di bidang jasa, pekerja kantoran, pengusaha, atau bahkan pengelola sektor industri. Padatnya waktu dan tuntutan pekerjaan membuat mereka kurang berinteraksi satu sama lainnya. Hal ini menyebabkan tingginya individualisme dan ketertutupan antar warga yang tercermin pada bentuk rumah mereka yang mana pagarnya menjulang sampai tinggi.
masyarakat kelas atas juga lebih memilih kafe untuk bertemu rekan kerja, rekan bisnis, atau hanya sekedar bersantai. Sifat hedonisme juga melekat erat dalam tubuh masyarakat kelas atas. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka bersenang-senang, yakni mendatangi tempat hiburan malam seperti klub atau diskotik, tempat karaoke, dan tempat-tempat hiburan malam lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor geografi, dan juga faktor derajat hidup seorang individu. Tak terasa materi dari saya telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa menjaga kesehatan dengan cara menjaga istirahat tetap cukup, makan yang teratur, dan asupan gizi yang tercukupi. Namun, yang paling penting adalah jangan lupa bahagia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.